Langsung, tapi saya akan menjelaskan dulu. Oke. Jadi gini, ini nih problemanya itu adalah bukan masalah baru. Tapi tahun 2017 sudah ada orang meminta, publik di masyarakat meminta tentang ijazahnya Pak Jokowi kan begitu. Kasusnya si Bambang Tri dan Gus Dur. Dan kemudian Bambang Tri itu dipidana tahun 2022. Ya, dipidana bukan pencemaran nama baik, tapi dia kena pasal penyebaran kabar bohong yang memunculkan keonaran waktu itu, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Waktu itu. Ini juga, tapi masalahnya sama. Warga negara ingin tahu tentang ijazah seorang tokoh. Yeah. Tapi jawabannya adalah hukum. Banyak orang melihat hukum kita ini sekarang adalah sebagai tool of political engineering, sebagai alat politik. Ini kan sebenarnya kalau Pak Jokowi itu punya niat, saya ini pendukung Pak Jokowi ya, mungkin Anda bisa lihat jejak digital saya kalau di sini itu selalu pendukung Pak Jokowi. Ya kan? Sampai tahun 2023 saya pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak, kalau Pak Jokowi itu waktu itu punya niat baik dan kemudian kebesaran hati, tinggal kalau nggak percaya jasahku, silahkan saya tunjukkan, silahkan lembaga mana independen untuk menilainya. Itu sebentar, saya bicara dulu. Nah, ini persoalan itu ternyata apa? Itu bergeser kan menjadi persoalan hukum. Hukumnya jadi rumit. Ini yang sekarang juga terjadi di era Dr. Tifa Roy Suryo dan sebagainya. Itu sebenarnya publik itu hanya ingin tahu kok, gitu loh. Dan itu sudah menjadi people's right to know, hak masyarakat untuk tahu. Bukan lagi persoalan-persoalan yang lain, tapi nampaknya lalu sekarang bergeser nih. Dari persoalan publik ingin tahu sudah bergeser ke fitnah atau pencemaran nama baik. Maka pasalnya yang dipakai pasal 27A ya kalau di Undang-Undang ITE atau pasal fitnah di KUHP begitu. Padahal persoalan ini adalah kalau Anda mengatakan fitnah itu rumusannya rumusannya adalah menyerang kehormatan seseorang. Dari itu jaksa yakin bahwa itu, ini memenuhi unsur. Bahwa ijazah itu asli. Kenapa dia yakin gitu? Karena yang dilihat jaksa adalah record dari BAP, di mana BAP itu mengecek kepada Gama. Gama menyatakan bahwa itu ijazahnya asli. Jadi nggak bisa diganggu gugat ini. Kan gitu kan. Nah, sementara dari pihak yang sana, itu menggunakan, ini ijazahnya palsu. Dengan ya itu tadi yang bikin buku, kemudian mengunggah ini, yang itu dituduhkan tadi merekayasa ini ITE dan sebagainya itu tadi kan. Itu nanti yang akan disampaikan oleh pihak sana itu untuk menangkis dakwaan ini. Disitulah ada bukti. Itu yang dikatakan dibuktikan dulu ijazah itu palsu apa tidak. Ya dalam persidangan besok ini dalam tahap pertama. Nanti kalau itu sudah yakin semua, hakim belum memutuskan. Baru dia kalau hakim itu yakin bahwa ini ternyata asli. Dia mesti akan mengejar tindakannya itu apakah ini betul-betul melanggar pidana apa tidak. Intinya kayak apa gitu. Masuk pasal yang mana, apakah itu Mike-nya boleh lebih dekat Pak Arianto? Iya. Jadi intinya gitu. Jadi pertama kali memang ini harus diketahui ini ijazah asli atau palsu. Memang harus dibuktikan ini asli dulu oleh hakim. Hakimnya siapa? Ya besok ini hakimnya emang ngakimi, bukan hakim di pengadilan sini sendiri, kemudian nanti hakim ini sendiri. Itu yang perlu diluruskan ya. Ini pemahaman saya mengenai proses daripada pengadilan. Oke, saya ke Prof. Henry ya. Prof. Henry sebagai perumus Undang-Undang ITE, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang apa yang dilakukan Dr. Tifa dan kawan-kawan begitu ya, bisa masuk ke undang-undang tersebut? Saya tidak akan menjawab langsung, tapi saya akan menjelaskan dulu. Jadi gini, ini nih problemanya itu adalah bukan masalah baru. Tapi tahun 2017 sudah ada orang meminta, publik di masyarakat meminta tentang ijazahnya Pak Jokowi kan begitu. Kasusnya si Bambang Tri dan Gus Dur. Dan kemudian Bambang Tri itu dipidana tahun 2022. Ya, dipidana bukan pencemaran nama baik, tapi dia kena pasal penyebaran kabar bohong yang memunculkan keonaran waktu itu, pasal 4. Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Prof. Henry, silakan dilanjutkan. Iya,
pengertian pasal 27A, dulu 27 ayat 3 ya. Atau juga kalau di KUHP 310 itu adalah yang namanya pencemaran nama baik itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Sekarang diubah jadi orang lain. Dengan menuduhkan suatu hal. Menuduhkan itu berarti apa? Dia menuduh perbuatan, bukan barang. Gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa apa ini jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Pak Firman itu pergi ke pasar pramuka, kemudian membuat ijazahnya sehingga dia jadi dokter, itu baru karena perbuatan dia ternyata proses perbuatan dia tidak terbukti. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal. Tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. Itu saja sudah menjadi masalah. Nah sekarang ini digeser persoalan delik fitnah, delik pencemaran nama baik, sekarang geser lagi. Yang sekarang jadi persoalan berat adalah pasal 32 yang dikenakan pasal 32. Dulu ada pasal 28 ayat 2 juga. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Saya terus terang saya ini tidak bagian dari mereka. Ya. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir, meluruskan undang-undang yang saya dulu ikut terlibat. Karena gitu ada perumus ya dalam pembuatan undang-undang ITE itu. Baik. Saya jadi ketua panja waktu itu. Nah di sini sekarang masuk ke pasal 32, masuk pasal 35. Ini yang mana mau fitnah, kemarin kan framingnya fitnah semua. Tiba-tiba sekarang kok ada pasal-pasal berat dan itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam penegakan hukum kita. Ya, para penegak hukum itu dulu kalau nggak pakai pasal 27 ayat 3 digandengkan dengan pasal 36. 36 tuh sanksinya 12 tahun, 12 miliar. Yaitu apa? Kalau ada kerugian dari korban, kerugiannya nggak jelas, udah pakai 26, nahan dia. Makanya oleh presiden dan oleh DPR pasal 36 dihilangkan. Sekarang 36 udah nggak dipakai, tapi pakai 35. Oke. Dan 32. Dan 32. Walaupun itu sebenarnya pemahamannya sangat beda. Itu adalah computer crime, saya pernah ngomong. Itu bukan terkait dengan persoalan yang namanya ijazah dan lain-lain. Ini adalah sebuah norma yang melindungi informasi elektronik yang tersimpan, yang merupakan properti, bukan sesuatu yang ada di media sosial. Karena yang ada di media sosial, yang udah diupload orang itu easily modified, mudah dimodifikasi, easily manipulated, mudah dimanipulasi, easily duplicated, mudah diduplikasi. Anak-anak sekarang ini seringkali mengubah-ubah informasi yang ada di media sosial, walaupun itu informasinya mungkin gambar saya, gambar Anda, ijazah saya, boleh saja dan itu bisa. Nah kalau ini ya pasal 35 ini dikenakan pada kasus seperti ini, nanti akan mengenai banyak orang karena ini adalah peluasan norma. Ini melanggar yang namanya lex lex bukan scripta ya, tapi stricta. Jadi bahwa sesuatu norma itu harus stricta. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasusnya seperti apa? Pasal 35 itu misalnya ya kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya, saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik, lalu bobol bank, bobol rekening, itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian ada sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando. Penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu. Itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya. Itu seolah-olah mereka jadi DPR dan pemerintah bikin norma baru. Ya, Prof. Firman.
Ya, yang pertama kalau kita sebagai bagian dari bagian pembentuk boleh ya, tapi kita jangan klaim kita yang membuat. Itu dulu satu. Oke. Kedua, kalau kita berbicara masalah pasal-pasal, saya mau menyampaikan itu sudah secara tegas kok di dalam dakwaan dikupas tuntas. Kan jelas nih. Pasal 35, saya mencoba memasuki pasal 35, walaupun tadi beliau mengatakan saya bukan bagian dari mereka ya. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Kita ini karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdiki, saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya Melakukan keliling ke sosialisasi. media-media, lalu saya suruh diam. Ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah, itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan kalian lanjutkan. Jadi kan ini persoalan kan sudah di persidangan. Tinggal kita tunggu dong hakim. Ya kalau ingin menjadi ahli nanti ya maju. Kan beliau juga sudah menjadi ahli pada waktu di Polda. Ya. Saya lihat juga konferensi pers beliau sama Bu Tifa. Kan sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa di depan pers. Mengatakan begini begitu. Berarti kan sudah nggak berimbang. Kan gitu nih. Maka kalau mau menjadi ahli atau menjadi saksi silakan. Saya oke. Gak ada masalah itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini jelas kok pasalnya. Saya nggak usah baca lah, walaupun saya sebenarnya tadi saya sudah siapin mau saya baca. Tapi intinya ada manipulasi. Bagaimana bisa membuktikan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah di-announce, diverifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, oleh Puslapor. Ada pembandingnya dibilang itu adalah benar asli. Udah diperiksa. Masih terus disuarakan. Dan tadi saya ada moral apa? Saya tidak mau mengkomentarin profesor ini, tidak. Saya hanya mau mengatakan, yuk kita tunggu aja ke pembuktian. Karena sebenarnya yang disampaikan oleh eksepsi hukum juga masuk ke materi perkara. Jadi saya ingin mengatakan, yuk kita sama-sama semua masyarakat tenang. Kita lihat cermati. Kita kawal bareng-bareng. Kita harus kawal. Ya. Karena bisa saja hal-hal lain bisa terjadi ke depan. Karena sudah mulai dikatakan, kami tidak pernah memegang aslinya kalau dibilang begini. Kami tidak, pasal 35 katanya otentik. Ya, karena dibilang ini adalah palsu, seakan-akan yang diperiksa otentik. Kan itu nih persoalannya. Jadi kalau dibilang itu adalah pembuatan orang segala macam, saya tidak mau komentarin. Karena saya hormati beliau Ya, sebagai kalau seorang. gitu saya tak bicara. Saya bicara. Ya, silakan. Karena saya sudah mendengarkan dia dari dulu dan selalu kalau saya mau bicara dia potong. Itu tidak hanya di sini. Ya, oke. Tidak hanya di sini. Baik. Jadi ya, selalu kalau saya mau bicara, mau menjelaskan dipotong. Ya. Gini, pasal 35 ini nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Mau pasal 35 itu katakanlah ada yang diubah-ubah informasi elektroniknya, ijazahnya nggak ada pengaruh. Ijazah itu kan analog, bukan informasi elektronik. Gitu loh. Sehingga ini yang namanya penerapan hukum yang salah gitu loh. Ini pasal 35 ini adalah untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengubah informasi elektronik yang sebelumnya itu genuine, kemudian diubah, dimanipulasi seolah-olah ini adalah otentik yang ditipu oleh seolah-olah tadi oleh perubahan manipulasi itu bisa manusia, bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal Baik, 27. tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya tentu tidak. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Ya kan? Bahwa ijazah Pak Jokowi yang manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ini palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan Bukan selesai begitu. diskusi. Saya Ini mau mengatakan problemanya tidak ada yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang digunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE.
Sehingga apa? Ya, ITE. Kecuali saya bawanya tidak ITE. Ya. Kan itu nih. Apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu. Fotonya begini. Tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non-identik 93,sekian%. Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya, kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat. Saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa dan akan memperhatikan Dan akan hadir. jika dipersilakan. Ya. Dan tentu Silakan, UGM silakan. akan menyampaikannya. Kan kira-kira gitu. Sehingga apa? Dari dulu dia Terverifikasi. selalu memotong, ya. Silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan Ya. itu mengenai pasal pencemaran nama baik silahkan. Ya walaupun saya berpendapat yang namanya menilai ini jam Anda ini asli atau tidak itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal, tapi menilai suatu barang. Oh ini palsu, ini asli.